Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah bangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Coba lihat, kata Allah, hamba-hambaku warga Long Raya berbondong-bondong ke rumah Allah, ke rumahku, kata Allah. Tengok hambaku jamaah subuh yang selalu belajar ilmu. Maka kita ini Allah banggakan di hadapan para malaikat. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq arsalahu ila kafatin nas basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Imam Masjid At-Taqwa Long Raya beserta BKM dan imam rawatib, yang kami muliakan perangkat penguasa Long Raya, Pak Kecik dan seterusnya, yang kami hormati pengurus BBC, dan yang Allah muliakan jamaah subuh Bapak Ibu yang berhadir di subuh pagi hari ini. Kenapa Allah muliakan? Karena inilah hamba-hamba Allah yang selalu menjaga perintah Allah. Ketika Rasulullah ajarkan Ibnu Abbas, sabda Rasul, ihfadillah yahfadka. Ya Ibnu Abbas, kata Rasulullah, jaga Allah maka Allah pasti menjagamu. Tak kala kita menjaga perintah Allah, dirikan subuh yang agak susah bangunnya, kita dah hadir dan dirikan berjamaah dan selalu kita menjaga ini, maka yakinlah bahwa Allah akan menjaga kita. Jamaah yang Allah muliakan, selalulah menjaga Allah, baik yang Allah perintahkan dan sekaligus menjaga diri kita masing-masing dari larangan-larangan Allah. Kembali Rasulullah mengulangi, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan selalu bersamamu. Kalau kita kepingin Allah bersama kita, setiap kesempatan kita adalah, maka kita selalu berusaha semampu kita untuk selalu menjaga Allah dan menjaga diri kita dari larangan Allah. Jamaah subuh yang Allah muliakan, yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ajarkan kita, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang berkumpul-kumpul di rumah-rumah Allah, baik dalam makna masjid, baik dalam makna musalla atau munasa, yatluna kitab Allah, saling belajar agama ini, saling nasihat menasehati. Maka Nabi sampaikan keutamaannya adalah illa nazala alaihimus sakinah, maka Allah akan berikan kita ketenangan hati. Banyak orang berharap mendapatkan hati yang tenang, karena belum tentu jabatan kekayaan memberikan ketenangan. Maka di antara caranya menghadirkan ketenangan hidup adalah hadirlah di tempat-tempat ilmu, hadirlah di majlis ilmu, dan hadirlah di rumah-rumah Allah. Yang kedua, wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Nabi pernah ungkapkan depan para sahabat, lan tadkhulul jannah. Wahai para sahabat, kata Nabi, kalian tidak akan pernah masuk surga.
Sampai sahabat kembali bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, iya. Kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya. Maka hadis ini menjelaskan bahwa nanti di akhirat Allah akan tempatkan kita tempat yang terbaik dengan rahmat Allah. Maka orang-orang yang hadir di rumah Allah, di majelis ilmu ini, kemuliaan yang kedua adalah Allah berikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wahafan alaihimul malaika. Tadi yang berniat datang ke rumah Allah, tunaikan subuh, ikut halaqah subuh, Allah sudah kirim malaikat Allah. Untuk apa? Menjaga orang itu. Dan yang terakhir, keutamaannya adalah fazakarallahu fiman indah. Allah bangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Coba lihat, kata Allah, hamba-hambaku warga Long Raya berbondong-bondong ke rumah Allah, ke rumahku, kata Allah. Tengok hambaku jamaah subuh yang selalu belajar ilmu. Maka kita ini Allah banggakan di hadapan para malaikat. Kaum muslimin muslimat jamaah yang Allah muliakan, Nabi yang juga wajib kita cintai, suatu ketika tak kala baginda Rasulullah menggenggam tangannya Umar bin Khattab. Umar berkata, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Ya Rasul, kata Umar, engkaulah sosok yang paling saya cintai, kata Umar, melebihi dari segala-galanya, illa anna nafsi, kecuali diri saya, kata Umar. Nabi menegur Umar, la ya Umar, waladhi nafsi biyadi an akuna ahabba ilaik min nafsi. Demi Allah ya Umar, kata Rasulullah, engkau mesti mencintai saya melebihi cintamu kepada dirimu. Maka Umar bin Khattab merubah pernyataan beliau, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Ini pernyataan Umar bin Khattab. Dan di hadis yang lain dari Anas bin Malik, Nabi juga bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai saya, kata Nabi, dia cintai min walidihi, melebihi cintanya kepada orang tuanya, wa min waladihi, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, melebihi cintanya kepada saudara dan karib kerabatnya. Maka pertanyaan pertama adalah, kenapa kita mesti mencintai Rasulullah? Sudah pasti jawabannya karena Allah dan Rasulnya perintahkan kita. Namun Allah juga abadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah 128 bagaimana sosok baginda Rasulullah. Maka Allah sampaikan dalam surah ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh, kata Allah, sudah sampai ke kalian seorang utusan Allah. Bagaimana utusan Allah itu? Yang pertama, dari jenis manusia. Yang kedua, azizun alaihi ma anittu, baginda Rasulullah itu sosok yang paling khawatir kalau kita dalam kesusahan. Baginda Rasulullah sosok yang paling susah kalau kita dalam kesedihan. Nabi orang yang paling tersentuh kalau kita dalam penderitaan. Allah lanjutkan, harisun alaikum, harisun, Nabi orang yang punya keinginan yang besar bagaimana umat ini dalam keselamatan. Nabi paham betul bahwa hidayah itu Allah yang berikan. Maka Nabi harisun, sangat ingin kita ini semuanya Allah berikan petunjuk dan kita dapat petunjuk. Ini dia maknanya haris. Wabil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman
Nabi sangat sayang, Nabi sangat cinta. Artinya Nabi lebih awal menyayangi kita. Jamaah yang Allah muliakan, bukti sayangnya Rasulullah, bagaimana cara kita hidup dunia ini. Nabi berikan tuntunan, karena kita belum pengalaman bagaimana saat-saat kita akan sakratul maut. Nabi juga beri tuntunan, menggambarkan seperti apa orang-orang yang akan meninggal itu. Kita belum punya pengalaman bagaimana tinggal di alam kubur, maka Nabi jelaskan di alam kubur itu, kata Rasulullah, kita akan sendiri dalam kegelapan. Kita semuanya dikelilingi oleh tanah. Kita akan ditanya oleh para malaikat sampai di alam kebangkitan yaumul kiamah. Nabi rincikan ke kita mulai hari kebangkitan seperti apa kita dibangkitkan. Yaumul mahsyar, kita dikumpulkan, bagaimana orang dikumpulkan di padang mahsyar. Maka Nabi juga jelaskan, di antara Nabi jelaskan ke kita adalah yujma'ul awwaluna wal akhiruna. Sabda Rasulullah, nanti di yaumul mahsyar, orang yang pertama yang Allah ciptakan sampai yang terakhir yang Allah ciptakan, Allah kumpulkan di padang mahsyar. Artinya kita akan sangat berdesak-desakan yang jumlahnya tidak terhitung. Sudah berdesak-desakan, Nabi jelaskan lagi, tudna asyams, matahari begitu dekat dengan kita, menambah panasnya. Di hadis Imam Tirmizi, Nabi jelaskan lagi, yu'ta bi jahannam, Allah hadirkan neraka jahannam untuk dilihat orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Apakah ketika itu kita dalam kehausan? Sangat. Apakah kita dalam kelaparan? Iya. Dan yang paling dahsyat lagi adalah semua umat ketika itu dalam ketakutan. Maka Nabi menjelaskan, nanti ada namanya syafa'atul uzma. Saking takutnya orang, sakhiza absaruhum ila sama, semuanya memohon ke langit, memohon kepada Allah, diberikan pertolongan. Karena lama masanya, ada orang yang tidak diberikan pertolongan, datanglah berbondong-bondong ke Nabi Adam alaihissalam minta bantuan, ke Nabi Nuh alaihissalam, ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ke Nabi Musa alaihissalam. Semua angkat tangan, kami nggak punya apa-apa hari ini. Datang lagi orang ke Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Isa katakan, tidak ada nabi pada hari ini yang dapat memberikan pertolongan kecuali baginda Rasulullah. Maka Nabi seizin Allah, Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Dan Nabi karena rindu kita, cinta kita, hadis dari Abdullah bin Umar, sabda Rasulullah, ana sabikukum fil haud. Nabi punya telaga yang isinya airnya putih, putihnya lebih putih dari susu, yang airnya itu lebih manis dari madu, yang airnya itu lebih wangi dari minyak wangi. Namun keutamaannya adalah man syariba minhu, yang dapat minum air telaga Rasulullah ini, lam yazma abada, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Dan baginda Rasulullah karena sayangnya kita, ana sabikukum fil haud, saya, kata Nabi, menunggu kalian nanti di hari kiamat itu di telaga Rasulullah. Jamaah subuh yang Allah muliakan, bagaimana cintanya para sahabat, sosok sahabat yang langsung berjumpa dengan Rasulullah. Maka juga Allah abadikan dalam surah An-Nisa ayat 69, ketika Allah abadikan wa may yuti'illah wa rasulah. Tak kala kita buka tafsirnya Al-Jami' akan Al-Quran punya Imam Qurtubi,
menjelaskan asbabun nuzul ayat ini. Dalam tafsir Imam Qurtubi dijelaskan beberapa orang sahabat yang sangat cinta ke Rasulullah, antaranya adalah Sauban alaihi salam. Sauban satu ketika menemui Rasulullah dengan wajah yang pucat, dengan badan yang kurus. Sampai Nabi tanya, "Ya Sauban, ma ghayyara launu?" Ya Sauban, kata Nabi, apa yang membuat engkau hari ini berubah? Wajahmu pucat, badanmu kurus. Apakah engkau sakit? Kata Nabi. Apakah engkau kelaparan, kurang makan? Sauban menjawab, kata Sauban, ya Rasulullah, ma bimdurin wala wajah. Ya Rasul, saya enggak sakit, saya enggak kurang makan, kata Sauban. Gaira anni, hanya saja saya ya Rasulullah, kata Sauban, sangat rindu kepada engkau ya Rasulullah. Fa ilam araka, kalau satu hari saya akan berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, saya akan cari engkau ya Rasulullah, dan tak kalah saya temui engkau, kerinduan saya terobati. Summa tazakartul akhirah, lantas ya Rasulullah, saya ingat akhirat. Engkau wafat, saya wafat. Sudah pasti ya Rasulullah, Allah letakkan engkau di surga Allah yang paling tinggi. Sementara kata saya Sauban, jikalaupun Allah letakkan saya di surga Allah, namun surga kita enggak sama ya Rasulullah. Maka saya ya Nabi kepikiran, saya enggak akan pernah bertemu engkau lagi ya Rasulullah. Itulah yang membuat saya kurus dan badan saya pucat, kata Sauban. Artinya bahwa Sauban ketika itu meyakini kalau Rasulullah wafat, Sauban hilang kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat ini dan Nabi bacakan, mengobati kesedihan, kerinduan Sauban. Wa may yuti'illaha wa rasulah, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu, maka orang itu Allah berikan nikmat. Apa nikmatnya? Allah pertemukan dengan siapa? Minan nabiyyin, berjumpa dengan para nabi. Wasiddiqin, berjumpa dengan para sahabat. Wasyuhada, berjumpa dengan orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, berjumpa dengan orang-orang yang saleh. Bahkan di penghujung ayat itu Allah memuji siapa teman yang paling baik, siapa pendamping yang paling baik. Maka Allah tutup ayat ini, wa hasuna ulaika rafiqa, inilah teman yang paling baik. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita lihat bagaimana cintanya para sahabat melebihi cintanya kepada keluarganya. Semua kita pernah membaca sirah kaum muslimin di tahun ketiga Hijriah mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Ketika berita sampai ke Madinah, orang-orang yang pergi perang Uhud mengalami kekalahan dan banyak yang syahid, maka warga Madinah yang mengirim keluarganya perang Uhud berbondong-bondong ke batas kota Madinah, menunggu kaum muslimin pulang dari Uhud dengan harapan keluarga mereka yang berangkat Uhud kembali dengan selamat. Pulanglah kaum muslimin dari Uhud yang selamat. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, jumpa dengan keluarganya penuh dengan tangisan. Namun ada seorang sahabiah, dia tunggulah sampai berakhir rombongan dari Uhud. Sahabiah ini Hamnah binti Jais, enggak menemukan satupun keluarganya. Sampai akhirnya baginda Rasulullah menghampiri Hamnah, ya Hamnah isbiri, ya Hamnah sabarlah, ini jasad pamanmu Hamzah. Dibukalah oleh Hamnah, dilihatlah usus pamannya terburai, dadanya terbelah. Hamnah menangis. Kata Hamnah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak kalah Hamnah mengusap air mata,
Kembali Nabi panggil, ya Hamnah isbiri, ya Hamnah sabarlah. Ini jasad abang kandung Abdullah bin Jaish dibuka oleh Hamnah, penutup jasad abang kandungnya, hampir wajahnya nggak dikenali. Kembali Hamnah katakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan di kali yang ketiga Nabi kembali panggil Hamnah, namun menambah kalimatnya, ya Hamnah isbiri wa tawakkali, ya Hamnah sabarlah, mentawakkallah. Ini jasad suamimu Mus'ab bin Umair. Dibuka penutupnya oleh Hamnah, ditemukan kedua kaki suaminya terpisah dengan jasad, kedua tangan suaminya terpisah dengan jasad, bahkan kepala suaminya terpisah dengan jasad. Baginda Rasulullah menghampiri Hamnah untuk menghibur Hamnah. Namun lihat apa yang kalimat yang keluar dari lidahnya Hamnah. Ya Rasulullah, kata Hamnah, saya rela ya Rasulullah, dan saya kuat kehilangan paman saya. Saya kuat ya Rasulullah kehilangan abang kandung saya. Saya ya Rasul, kata Hamnah, kuat kehilangan suami yang saya cintai. Namun saya ya Rasulullah, kata Hamnah, tidak kuat dan tidak siap kehilangan engkau ya Rasulullah. Lihat cintanya Hamnah ke Rasulullah melebihi cintanya kepada pamannya, kepada abang kandungnya, bahkan kepada suaminya. Jemaah subuh yang Allah muliakan, semua kita hari ini yang punya anak, kita sangat menyayangi anak-anak kita. Lihatlah bagaimana sahabiah mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada anaknya. Sering kita mendengar nama Anas bin Malik. Ibundanya Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ayahnya Anas nggak mau ikut karena tidak beriman. Bercerailah ibunya dan ayahnya. Tinggallah Anas di Madinah dengan ibunya tanpa ayahnya. Banyak tokoh-tokoh Madinah yang melamar Ummu Sulaim untuk jadi istrinya. Terus Ummu Sulaim menjawab, saya tidak akan menikah sampai saya besarkan anak semata wayang saya, Anas bin Malik. Sampailah Anas berumur 10 tahun, dipakaikan pakaian yang bagus oleh Ummu Sulaim. Dibawalah Anas ke Rasulullah. Lihat kalimat yang keluar dari lidahnya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, anta la ahabbu ilayya, ya Rasul, engkau sosok yang paling saya cintai. Sambil teteskan air mata kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa untuk diberi kepada engkau ya Rasulullah. Saya hanya punya satu orang anak, ini anak saya. Dan Anas bin Malik oleh Ummu Sulaim diserahkan ke Rasulullah karena Ummu Sulaim mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada anaknya. Pertanyaan kita hari ini adalah, bagaimana cinta kita kepada sosok Rasulullah? Kalau mungkin secara lisan, kalau ada ditanya, apakah awak geran nah cinta Rasulullah, semua kita menjawab, kamu cinta Rasulullah. Namun jika pertanyaannya, sudahkah ajaran-ajaran Nabi kalian amalkan? Kita mungkin akan diam sesaat. Sudahkah ajaran Nabi kita pahami? Kita mungkin akan diam. Karena enggak semua, belum semua ajaran Nabi yang kita pahami, belum semua ajaran Nabi yang bisa kita amalkan. Maka konteks kita hari ini, bagaimana kita mencintai Rasulullah? Yang paling utama adalah ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhum fantahu. Yang paling pokok pertama adalah apa-apa yang Nabi ajarkan, pahami, taati, dan amalkan. Dan yang kedua, apa-apa saja yang Nabi larang, hindari dan jangan kerjakan. Makanya cinta kita hari ini, di samping kita perbanyak salawat, namun yang paling pokok adalah ini,
mengamalkan ajaran Nabi dan sekaligus meninggalkan larangan Rasulullah. Maka di antara ajaran Nabi adalah dalam konteks kehidupan kita pribadi, perorangan. Nabi tak kalah ditanya, siapakah mukmin yang paling sempurna imannya? Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kalau cinta Nabi kita hari ini dalam konteks kehidupan pribadi, maka kita wajib berakhlak mulia. Yang kedua, dalam konteks kehidupan kita berkeluarga, Nabi juga ajarkan khairukum li ahlikum wa ana khair li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya, kata Nabi, role model, contoh orang yang paling baik kepada keluarganya. Kalau kita hanya seorang suami, maka dia yang paling baik kepada istrinya. Kalau kita hanya seorang istri, yang paling baik kepada suaminya. Kalau kita hanya seorang anak, yang paling baik kepada orang tuanya. Ini kehidupan kita berkeluarga. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ada tetangga sebelah. Nabi juga ajarkan kita. Apa kata Nabi? La yu'min, la yu'min, la yu'min. Enggak beriman kata Nabi. Qalu, sahabat bertanya, man zaka ya Rasulullah? Ya Rasul, siapa itu? Man la yu'min. Man la yu'min jaruh bawa'iqahu. Tetangga sebelahnya enggak aman dari perangainya, dari tabiatnya. Artinya bahwa tak kalah hidup bertetangga, kita menjaga hak tetangga, membuat tetangga sebelah kita nyaman di samping kita. Jemaah subuh yang Allah muliakan, bahkan dalam konteks kita memilih pemimpin, Nabi pun juga ajarkan. Hari ini hari Ahad, 2 hari ke depan insya Allah kita akan pilih pemimpin, dan Nabi pun juga ajarkan. Tak kalah Rasulullah memilih Abu Bakar menjadi khalifah, lihat keutamaan Abu Bakar adalah yang paling taat di antara para sahabat. Kalau begitu, pilihlah pemimpin yang paling taat di antara calon-calon yang ada. Minimal ukurannya, apakah pemimpin itu sholat atau tidak. Kalau dia sholat, artinya pemimpin ini menjaga hubungan dengan Allah. Namun ketika pemimpin tidak sholat, hubungan dengan Allah dia abaikan, dia tinggalkan, apalagi hubungan dengan manusia. Makanya kata pertama, tengok yang paling taat di antara pilihan-pilihan yang ada. Yang kedua, secara personal, lagi-lagi Nabi ajarkan tadi yang paling baik akhlaknya. Maka merincikan, khairu a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian adalah tuhibbunahu wa yuhibbunakum, kalian mencintainya karena akhlaknya, karena baiknya, dan pemimpin itu juga mencintai kalian. Kalian mendoakan pemimpin itu, kata Rasulullah, dan pemimpin itu juga mendoakan kalian, saling mencintai, saling mendoakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa minta seorang raja di kalangan mereka, maka Allah perintahkan Nabi Allah Samuel untuk memilih seorang raja. Siapa rajanya? Talut. Ketika Talut terpilih, Bani Israel protes. Talut itu orang kampung. Talut bukan keturunan Nabi. Talut bukan orang bangsawan. Kami lebih berhak, kata Bani Israel, jadi pemimpin. Namun Allah menjawab, kenapa Allah memilih Talut? Zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memberikan kelebihan ke Talut. Apa kelebihannya? Dalam keilmuan. Kalau begitu, pilihlah pemimpin yang punya wawasan, pemimpin yang punya kecakapan untuk memimpin. Ini dia pilih ilmu. Dan juga fil jismi, pemimpin yang sehat badannya dan sehat rohaninya.
Namun Nabi melarang kita. Ketika sahabat Ka'ab bin Ujrah, kata Ka'ab, nahnu tis'ah, kami ada 9 orang. Nabi panggil kami, dan Nabi katakan, isma'u, dengarkan baik-baik. Apa kata Nabi? Sayakunu umara'u ba'di, nanti akan ada pemimpin-pemimpin setelah saya, kata Nabi, yadzulimuna wa yakdzibun, pemimpin itu berbuat zalim, berbuat bohong, menipu-nipu. Paman dakhala alaihim, orang-orang dukung pemimpin itu, fasaddaqa ala kizbihim, membenarkan kebohongan pemimpin itu, wa anahu ala zulmihi, membantu mereka dalam kezaliman pemimpin itu. Tengok kata Nabi, falaisu minni, itu bukan umatku, kata Nabi, walastu minhu, dan saya bukan nabi mereka. Ada pemimpin yang zalim, nipu-nipu, kita dukung, kita bantu. Nah, kata Nabi, artinya orang itu bukan umat Nabi, dan Nabi Muhammad bukan nabi dia. Dan bahkan Nabi katakan, laisa biwaridin, dan orang itu nanti di akhirat tidak akan punya kesempatan untuk dapat minum di telaga Rasulullah. Mari jamaah yang Allah muliakan, kita mencintai Rasulullah, kita ambil semua aspek kehidupan ini, mengikuti ajaran-ajaran Nabi, dan kita berdoa semoga Allah berikan kita petunjuknya untuk selalu mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة، اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا.